Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang multisatuan yang ada di Odoo. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang multisatuan, mungkin saya akan memberikan introduction terlebih dahulu. Pertama, kita harus memahami bahwa ada satuan generik dan satuan non-generik. Nah, satuan generik adalah panjang, satuannya ada sentimeter, meter, kilometer, kemudian berat. Berat itu satuannya ada miligram, gram, kilogram, dan ton, dan lain-lain ya. Kemudian volume atau kubikasi, ya, waktu dan jam, ada detik, menit, luas juga seperti itu. Nah, semua satuan generik ini pasti sudah terstandarisasi konversinya. Contoh dari meter ke kilometer pasti konversinya 1000. Ya, 1000 meter dalam 1 kilometer. Begitu pula dengan satuan generik yang lain. Nah, untuk satuan-satuan generik ini sudah terstandarisasi dan semua datanya sudah tersedia di Odoo. Khusus untuk satuan non-generik, kita perlu mendefinisikan atau membuat datanya dan konversinya di dalam Odoo. Satuan-satuan generik itu biasanya adalah satuan yang biasa dipakai dalam dunia bisnis, tetapi tidak terstandarisasi konversinya. Contoh satuan dus, box, lembar, botol, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh kasus ada tiga ya. Ini dalam contoh ini saya berikan 3 contoh. Pertama, kemasan 1 ada sebuah produk. Ini saya ambil contoh di dunia farmasi, ada obat Amoxan 250 gram. Isinya 1 dus isi 10 strip, 1 strip isi 10 kapsul. Nah, di dunia farmasi untuk kemasan obat, kombinasi satuan ini cukup bervariasi. Ada yang 1 dus isi 6 strip, ada yang 1 dus 4 strip untuk produk-produk tertentu ya. Terus 1 strip ada yang isi 10, ada 1 strip isi 10 tablet, ada 1 strip isi 6 tablet untuk obat A, obat B, obat C, seperti itu. Dan itu lumayan kompleks. Nah, kalau di Odoo, satu satuan seperti ini atau kita sebut satu set ya, satu kumpulan satuan ini, di sini kan satuannya melibatkan dus, strip atau STP ya, ini sama ya, strip ini strip sama, dan kapsul. Berarti dalam kemasan ini ada melibatkan 3 satuan. Nah, kumpulan 3 satuan ini kita sebut dengan kategori satuan. Nah, nanti saya akan jelaskan di Odoo apa yang disebut dengan kategori satuan dan bagaimana kita mendefinisikan satuan-satuan ini di dalam satuan kategori. Atau bahasa Inggrisnya Unit of Measure kategori. Nah, ini contoh kasus kedua. Kita katakan produk XYZ. Ini salah satu contoh kasus yang menggunakan satuan generik, liter, tetapi dikombinasikan dengan satuan non-generik. Ya. Kemasan ketiga ini cuma satu level, misalnya 1 peti isi 30 kg. Nah, ini juga peti dan kilogram ini generik, yang peti tidak atau non-generik. Ini saya ambil contoh paku yang 0,75 dim. Nah, sekarang kita ke Odoo. Bagaimana mendefinisikan ini di Odoo? Ya, kita masuk ke aplikasi inventory, kemudian ke kategori, produk kategori. Ya, ini kita masuk. Nah, di sini Odoo udah memiliki data yang tadi saya sebutkan generik, satuan generik, yaitu ini weight ya, gram, berat ya. Kategori ini yang disebut kategorinya weight. Satuannya ada gram, ons, lubis, kilogram, dan ton. Ini kalau kita lihat, nah di sini ada konversi. Jadi
Kalau ini kategorinya weight atau berat, kemudian ini satuannya, ini konversinya. Kalau kita lihat di sini ada yang warna agak bold ya. Artinya di kategori berat ini kilogram merupakan satuan referensi atau jadi satuan acuan untuk konversi. Sehingga kalau kita lihat rasionya atau konversinya itu 1. Kalau kita lihat gram, ini 1000, ini koma ya. Ini karena dalam satuan Inggris jadi koma ini. Jadi ini artinya 1000 gram per 1 kilo. Kalau kita ke ton, ini juga 1000 kilogram 1 ton. Karena dia bigger. Ya, saya lupa menjelaskan tentang bigger dan smaller. Artinya gini, gram ini lebih kecil dari kilogram. Lebih kecilnya itu rasionya 1000 atau konversinya 1000. Artinya 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, sedangkan yang ton ini bigger. Bigger artinya 1000 kilogram itu sama dengan 1 ton. Nah, cara memahami konversi satuan seperti itu. Ya, kita lihat misalnya work time atau satuan waktu. Jadi ini satuan acuannya atau referensi unitnya days, hari. Kemudian di sini dia kasih contoh hours, jam, berarti ini untuk working time ya, bukan waktu standar ya, 24 jam, tapi ini satuan waktu kerja 8 jam dalam satu hari. Kita lihat misalnya unit dan lusin ya. Ini satuannya unit, lusin isi 12 unit. Nah, sekarang bagaimana kita untuk meng-create satu set atau satu kategori yang dalam contoh kita ini. Nah, misalnya ini satu dus isi 10 strip, satu strip isi 10 kapsul. Nah, cara membuatnya kita create ini. Nah, penamaan kategori kita bisa sebutkan gini, box kali 10 STP kali 10 kapsul. Nah, kategorinya bisa seperti ini. Kemudian kita create. Misalnya dari 3 satuan ini kita ambil strip ini jadi stok acuan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan satuan acuannya atau referensi unitnya? Nah, saran saya, satuan yang sering digunakan atau satuan yang menjadi satuan stok, itulah yang digunakan sebagai satuan acuan atau satuan referensi. Ini cuma salah satu tips, tapi sebenarnya di Odoo dari salah satu dari 3 ini bisa saja menjadi satuan acuan. Cuma tips dari saya sebaiknya seperti itu. Nah, jadi sebaiknya kita ketik terlebih dulu stripnya. Ya, saya singkat STP. Dan ini jadi referensi. Karena record pertama itu harus adalah record referensinya. Referensi unit atau satuan acuan. Ya. Kemudian rasionya pasti 1 karena dia referensi satuan. Kemudian kita enter untuk create baris kedua, kita sebut box misalnya. Nah, box ke strip pasti lebih besar kan. Jadi ini harus bigger. Bigger berarti bigger berapa? 10. Nah, satuan berikutnya berarti kapsul ya, caps. Nah, kapsul harusnya dia lebih kecil, smaller 10. Nah, ini ada bugs di Odoo. Jadi untuk kasus seperti ini kita simpan dulu. Nah, ada error. Jadi saya ulangi. Jadi tips dari saya untuk menghindari bugs ini, kita simpan dulu untuk satu baris sebagai referensi, di save. Kemudian kita lakukan edit. Nah, ini tips untuk menghindari bugs di Odoo
Semoga beberapa bulan ke depan bugs ini sudah dibetulkan oleh Odoo. Jadi kita lanjut, kita mulai dari box. Box ini bigger. Boxnya bigger 10. Kemudian kapsul smaller 10. Oke. Nah, ini cara menginput konversi satuan. Oke. Nah, begitu kita save, dia akan otomatis mengurutkan berdasarkan tipenya. Jadi paling atas smaller, yang tengah reference, yang bawah bigger. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba isi kasus yang kedua. Kasus kedua. Dan kita tetapkan misalnya liter jadi satuan utamanya atau satuan referensinya. Dengan asumsi liter ini digunakan sebagai satuan stoknya. Ya, kita create dus ya. Dus. Nggak apa-apa, saya ganti dengan kata box ya. Jadi satu box, satunya tidak perlu diketikkan, box kali 10 botol kali 5 liter. Liter sebagai reference. Untuk hindari bugs kita save dulu, kemudian kita edit, kita input 10 botol bigger 10, botol bigger 5 ya, 5 karena satu botol isi 5 liter. Jadi satuannya botol, tipenya bigger, lebih besar, kemudian rasionya 5. Nah, sekarang yang box juga bigger. Nah, ini hati-hati karena ini lompat 2 ya, lompat 2 level, sehingga ini harus diisi 50. Jadi 5 kali 10. Jadi satu box itu isi 10 kali 5, artinya 50 liter. Karena satuan referensinya liter. Ya, seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi rasionya jangan diisi 10. Kalau diisi 10 artinya itu cuma 10 botol, bukan 10 liter. Nah, dalam kasus ini harusnya diisi 50 karena satu box itu isi 10 botol kali 5 liter, jadi 50 liter. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, kasus yang ketiga, misalnya kemasan ini, yang ketiga, satu peti isi 30 kg. Kita create peti. Nah, ini bisa kita sederhanakan gini. Peti 30 kg. Atau kita mau pakai kali juga bisa seperti ini. Nah, misalnya ini kilogramnya yang jadi reference. Kilogramnya jadi reference, kita simpan. Kemudian kita edit. Kemudian kita isi peti. Peti ini bigger 30. Oke. Nah, ini kita sudah ada 3 kategori. Ya, 3 kategori produk. 3 kategori satuan konversi. Nah, bagaimana kategori satuan ini dan satuan-satuan ini kita implementasikan pada produk? Oke, sebelum kita ke produk, saya mau menunjukkan ada hal yang menarik sini. Di sini ada warna. Ada beberapa satuan yang menjadi warna hijau ya, warna hijau apa biru muda ini. Ini menunjukkan bahwa di kategori ini yang warna ini adalah reference satuan atau satuan acuan.
Nah, seperti ini. Oke, ini saya salah ketik. Nah, sekarang kita implementasikan satuan-satuan ini ke dalam produk. Kita create satu produk, misalnya Amoxan 250 gram storable. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan, Amoxan ini satuan stoknya, jadi ini untuk satuan stok ya, kita isi, kita harus pakai search more khusus di sini karena akan, seperti ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita akan memilih satuan yang ini ya, yang ini, tapi yang strip, karena satuan stoknya adalah strip. Jadi kita harus ketik di sini strip. Ya, kebetulan stripnya cuma ada satu ya. Biasanya kasus kalau di farmasi atau di apotek, kita ketik strip ini banyak yang keluar karena kategorinya beda-beda. Bisa satu box isi 5 strip kali 10 kapsul, satu box isi 2 strip kali 4 kapsul, sehingga stripnya bisa lebih dari satu. Nah, sehingga untuk memilih strip yang benar kita harus memperhatikan ini. Nah, kemudian satuan pembelian, karena dalam dunia farmasi biasanya pembeliannya ini diberi di dalam satuan box. Nah, box yang satuannya ini 10. Ini kebetulan keluar 2 ya, berarti kita harus milih box yang ini. Oke, ada custom modul khusus untuk ini supaya waktu kita pilih gini dia langsung keluar satuan yang sama dengan kategori yang ada di sini. Nah, simpan. Nah, sekarang kita coba melakukan pembelian atas produk ini. Satuan defaultnya box. Misalnya kita beli 5 box. Tapi ternyata di vendor ini kita bisa ngecer beli dalam satuan strip. Kita tinggal milih strip. Nah, ini satuannya udah keluar sesuai dengan kategori yang sama. Kalau kita beli dalam satuan box, maka stok begitu masuk akan dikonversi ke satuan strip, karena satuan stoknya kita tentukan strip tadi ya. Jadi beda ya, satuan reference atau satuan acuan sama satuan stok beda. Jadi satuan stok itu kita tentukan waktu create produknya. Nah, ini satuan stok. Nah, kebetulan satuan stoknya sama dengan satuan reference. Seperti itu. Nah, itulah cara kita untuk membuat multisatuan, membuat kategori satuan dan konversinya. Terima kasih.